Halo teman-teman semuanya, bersama saya kembali lagi dalam membahas biologi. Kita di sini akan melanjutkan untuk membahas biologi dan kita sudah sampai di biologi bagian metabolisme. Karena kita akan membahas tentang metabolisme, sedikit saja menyinggung. Jadi metabolisme adalah suatu konsep bagaimana energi itu bisa dibentuk dan bagaimana suatu energi itu bisa terbentuk. Jadi dalam konsep ini kita akan mengenal berbagai macam hal yang menarik tentunya. Tapi sebelum menuju ke bagian metabolisme, nantinya akan saya bagi aja ya menjadi beberapa part gitu, sehingga mungkin akan tidak terlalu panjang untuk videonya dan tidak terlalu melelahkan untuk kalian melihat. Ngomong-ngomong tentang metabolisme, pasti terlebih dahulu harus mengenal tentang organel. Apa itu organel? Istilah enaknya, organel itu adalah organ dari sel. Jadi kalian udah pasti tahu kan tentang sel itu apa? Sel adalah unit dari kehidupan yang mana cuma tersusun dari satu bagian sel saja ya. Jadi misal kita membahas tentang reproduksi, maka kita akan menemui satu sel sperma atau satu sel dari ovum dan lain sebagainya. Contohnya ada banyak banget, kalian bisa cari di beberapa media lewat internet. Kemudian di dalam organel ini kalian harus mengetahui prinsip dasar apa perbedaan antara sel tumbuhan dengan sel hewan. Jadi saya sudah membuat bagan di sini ya. Jadi ini adalah perbedaan antar jenis sel tumbuhan dan jenis sel hewan. Di bagian bawah saya juga sudah menyertakan gambarnya. Jadi sekalian tidak perlu untuk mencari susah-susah. Dari sel tumbuhan terlebih dahulu. Sel tumbuhan itu memiliki ciri-ciri. Untuk ciri-cirinya atau komponennya kalau di sini bisa kalian lihat di bagian paling kiri dari Anda. Dimulai dari ukurannya, sel tumbuhan ini lebih besar ukurannya daripada sel hewan. Dari bentuknya, sel tumbuhan itu tetap dan dia itu memiliki dinding sel serta plastida. Untuk dinding sel ini fungsinya untuk apa? Untuk membuat bentuk dari sel itu tetap sama, mempertahankan bentuk. Jadi untuk deskripsi di atas kan ada bentuk tuh. Untuk si tipe sel tumbuhan ini memiliki dinding sel sehingga dia bisa mempertahankan bentuknya. Bila mana kalian melihat pohon pisang hari ini, maka besok kalian juga akan melihat pohon pisang yang sama juga. Bentuknya juga sama. Kemudian yang kedua adalah dia memiliki plastida. Kemudian dia memiliki lisosom. Tidak memiliki lisosom. Lisosom itu apa? Lisosom itu adalah suatu organel. Jadi belum saya jelaskan ya. Organel itu adalah organ yang dimiliki oleh tumbuhan ya. Kemudian untuk lisosom ini fungsinya untuk mencerna dari beberapa kotoran atau zat-zat yang sudah tidak digunakan lagi oleh sel tersebut. Jadi dia itu seperti tempat sampah teman-teman. Untuk sel tumbuhan ini tidak memiliki tempat sampah. Terus untuk tempat sampahnya akan dibuang di mana? Nanti itu mungkin akan saya buatkan video tersendiri. Kemudian di sini juga ada sentriol. Sentriol ini tidak ada sentriol maksud saya. Sentriol ini apa fungsinya? Sentriol ini adalah fungsinya untuk
nantinya itu akan berguna saat sel tumbuhan itu dalam posisi akan membelah, dan itu akan saya bahas nanti saja. Kemudian badan Golgi, dia memiliki badan Golgi. Badan Golgi itu fungsinya untuk apa? Fungsinya itu untuk membuat protein. Kemudian dia juga memiliki vakuola ya, dan ukuran vakuolanya dari sel tumbuhan itu jauh lebih besar, karena vakuola itu seperti gudang teman-teman. Kalau sel tumbuhan itu dia sering membuatkan, dia fungsinya untuk memproduksi ya sel tumbuhan. Jadi ukurannya lebih besar, memiliki ruang penyimpanan yang lebih besar daripada sel hewan yang relatif lebih kecil. Kemudian dia tidak memiliki flagela. Karena dia tidak memiliki flagela, maka dia tidak bisa berpindah. Sel tumbuhan di situ-situ saja tempatnya. Misal hari ini selnya ada di bagian akar, ya tetap di akar saja sampai hari tuanya, tetap di akar, tidak bakal berpindah tempat. Kemudian dia memiliki klorofil. Klorofil itu sudah pasti fungsinya untuk fotosintesis. Dan bagi sel hewan dia memiliki ukuran yang jauh lebih kecil. Jangan sampai tertukar ya vakuola dengan ukuran. Takutnya kalian akan tertukar. Tapi jangan tertukar ya. Kalau sel hewan itu ukurannya yang kecil, tapi vakuolanya juga kecil. Ini bisa buat kalian jadi jembatan ya, bahwa ukuran dan juga vakuola sel tumbuhan itu lebih besar daripada sel hewan yang lebih kecil. Kemudian untuk bentuknya ini, sel tumbuhan itu tidak tetap. Untuk alasannya bisa kalian baca di bawah. Tidak memiliki dinding sel. Karena dia tidak memiliki dinding sel, otomatis dia tidak bisa mempertahankan bentuk untuk sel tumbuhan. Karena tidak bisa mempertahankan bentuk, maka bentuknya itu akan tidak tetap, berubah-ubah terus-menerus. Hari ini seperti ini, hari besoknya seperti ini, hari keesokannya seperti ini, dan lain sebagainya. Nah, pemahaman kalian itu jauh lebih penting ya kalau di biologi daripada hafalan kalian. Seperti halnya ini, bila kalian sudah paham konsepnya, otomatis kalian tidak perlu menghafal keduanya. Kalian hanya perlu memahaminya. Bila mana dia tidak memiliki dinding sel, maka dia akan berubah bentuk. Seperti itu mudahnya kalian bila memahami daripada menghafalkan. Kemudian dia juga memiliki lisosom, sehingga dia bisa memakan ya, mencerna seperti itu. Kemudian dia ada sentriol, sehingga mempermudahkan dia dalam hal membelah diri nantinya. Kemudian dia memiliki badan Golgi untuk fungsi produksi protein. Fungsi F itu untuk fungsi ya, fungsi produksi protein. Kemudian dia memiliki vakuola sebagai gudang, lalu memiliki silia sehingga dia bisa bergerak kemana-mana, dan tidak memiliki klorofil. Untuk deskripsinya gambar bisa kalian lihat di bawah. Seperti yang tadi kita bisa merecall ya, bahwa dari sel tumbuhan terdapat dinding sel dan terdapat vakuola yang jauh lebih besar. Bila kalian bandingkan ya, di sel hewan dia tidak memiliki dinding sel, tapi dia memiliki vakuola yang kecil sampai dia tidak terlihat. Kemudian di sini juga terdapat klorofil maksudnya di sini, belum saya ganti. Klorofil. Sehingga dia bisa membuat makanannya sendiri. Dan
menyinggung tentang metabolisme seperti tadi, maka tidak lengkap kalau kita belum membahas tentang satu organel yang penting ini. Ada yang tahu namanya? Yap, namanya adalah mitokondria. Fungsinya untuk membuat energi. Dan dalam mitokondria ini dibagi lagi menjadi, bila dibedah akan dalamnya seperti ini. Ada matriks. Matriks itu adalah cairan yang mengelilingi mitokondria yang ada di dalam tubuh mitokondria ini. Kemudian ada kristai. Kristai ini adalah membran-membran yang membatasi matriks agar tidak keluar dari mitokondria. Oke, mungkin segini saja dari part 1 kali ini. Saya akan lanjutkan ke part 2. Terima kasih.